warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga hari ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Gimana puasanya? Lancar kan? Semoga puasa kita semuanya lancar sampai akhir Ramadan nanti. Hari ini Ustadz ingin membuat sebuah video yang berkenaan tentang kisah Nabi. Hari ini Ustadz ingin menjelaskan atau menceritakan satu kisah, yaitu tentang Nabi Adam. Kita kenal lagi Nabi Adam, anak Ustadz? Iya, Nabi Adam adalah nabi pertama atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya seperti ini. Allah bercerita kepada para malaikatnya di surga bahwasannya dia ingin menginformasikan kepada para malaikat dia akan menciptakan makhluk baru yang bernama Adam yang diciptakan dari tanah. Kemudian Allah menjadikan Adam ini khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pemimpin. Kemudian para malaikat berkata, "Mengapa engkau ciptakan ya Allah, sedangkan kami para malaikat senantiasa beribadah dan bertasbih dan mensucikanmu, sedangkan nanti manusia akan membuat kehancuran dan bertumpahan darah." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Mendengar perkara itu, syaitan pun mendengar hal tersebut. Kemudian syaitan mencari akal untuk merusak Nabi Adam. Maksudnya seperti ini. Allah menyuruh para malaikat dan Nabi Adam untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini maksudnya bukan sujud berarti penghambaan, tapi sujud untuk penghormatan. Kemudian para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Kemudian Allah menegur iblis, "Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Sedangkan itu adalah perintah Allah." Kemudian iblis berkata, "Ya Allah, engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Mana mungkin api mau sujud kepada tanah? Kami lebih mulia daripadanya." Itu kata iblis. Kemudian Allah mengutuk iblis dan mencampakkannya ke bumi. Kemudian iblis berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami umur panjang dan izinkanlah kami untuk menggoda manusia kelak nanti agar dia tersesat dan menjadi penghuni neraka." Kemudian Allah berkata, "Silahkan, kamu diberi umur yang panjang dan yang telah ditentukan. Kemudian kamu tidak akan bisa menggoda umatku, kecuali umatku yang itu yang imannya tidak kuat." Kemudian Nabi Adam diajarkan berbagai bahasa, berbagai nama-nama benda yang ada di bumi dan di langit. Kemudian Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk memberitahu nama-nama benda yang ada di bumi dan yang ada di langit kepada malaikat. Nabi Adam begitu pahamnya. Dia tahu semua nama-nama yang ada di bumi dan ada di langit. Tapi itu semuanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam pun hidup di surga. Kemudian Nabi Adam diberikan teman hidup berupa Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Lengkap sudah kebahagiaan Nabi Adam. Hidup di surga, semuanya ada dan ada pendamping. Iblis pun dan syaitan pun makin iri kepada Nabi Adam. Dia berusaha untuk mencari akal untuk menjerumuskan Nabi Adam. Ternyata anak-anak Ustaz, Allah ada satu larangan untuk Nabi Adam, yaitu dilarang untuk mendekati sebuah pohon yang ada di surga. Mendengar hal itu, iblis pun
mendapat akal untuk membujuk Nabi Adam. Singkat cerita, iblis bersusah payah untuk menggoda Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tidak tergoda. Berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak pernah putus asa untuk menggoda Nabi Adam. Dapatlah suatu akal, yaitu iblis berkata kepada Nabi Adam, "Tahukah kamu Adam, mengapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini dan memakan buah yang ada di pohon ini? Ketahuilah, buah ini adalah buah kekekalan, yang dalam istilahnya yaitu buah khuldi. Apabila kamu makan buah ini, kamu akan kekal seperti malaikat." Mendengar hal itu, Nabi Adam agak tergoda. Kemudian Hawa pun memakannya. Kemudian Adam pun ikut memakannya. Setelah dimakan buah tadi, kemudian Allah pun murka kepada Nabi Adam. Seketika Nabi Adam dan Hawa tersungkur mohon maaf atas kehilafannya. Kemudian Allah pun memaafkannya. Kemudian Allah mengajarkan suatu doa kepada Nabi Adam, yaitu Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam begitu bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, dan Allah pun menerima taubatnya. Tetapi konsekuensi untuk Nabi Adam dan Hawa, yaitu Nabi Adam dan Hawa dicampakkan juga ke dunia oleh Allah di tempat yang berbeda. Kemudian sampai di dunia, Nabi Adam berusaha mencari Hawa kembali. Begitu luasnya dunia, akhirnya beberapa tahun saling mencari, Nabi Adam pun bertemu di suatu gunung, yaitu Gunung Rahmah atau Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Kemudian dari waktu itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupannya berdua, mulai dari memasak makanan, membuat rumah, pakaiannya, dan hiduplah Nabi Adam di bumi dengan damai. Dan Nabi Adam dan Hawa akhirnya mempunyai anak yang banyak, yaitu 20 pasang. 20 pasang ini maksudnya 20 kembar. Maksudnya ada laki-laki dan perempuan. Mulai dari sejak itu berkembanglah manusia di muka bumi ini menjadi sangat banyak. Tetapi anak-anak Ustadz, pesannya yang namanya iblis atau syaitan senantiasa akan menggoda kita, menjerumuskan kita manusia untuk menjadi pengikutnya dan menjerumuskannya agar kita masuk neraka sampai akhir zaman. Karena seperti itulah tadi janji iblis kepada Allah, dia memohon untuk menggoda Nabi Adam sampai kita anak cucunya di akhir zaman sampai hari kiamat. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang akan selamat dari godaan iblis. Jadi pesannya, kita sebagai manusia harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita selamat di dunia, terlebih-lebih selamat nanti sampai di akhirat kelak. Oke, itu saja kisah Nabi Adam dari Ustadz hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahami dan intisari atau pelajaran dari kisah ini. Tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.